Stiki. Jadi Bapak Ibu program studi ini sejak tahun lalu sudah berjibaku dengan berbagai perubahan kurikulum dan juga perubahan regulasi supaya kegiatan MBKM yang dilaksanakan oleh Kemendikbud ini bisa dilaksanakan dan dinikmati oleh seluruh mahasiswa Stiki. Jadi Anda harus bersyukur karena Stiki sudah melaksanakan dan mengakomodasi inisiatif ini sehingga Anda semua bisa menikmatinya gitu ya. Jadi kita kasih aplaus buat Bapak Ibu Kaprodi, tim akademik, tim kemahasiswaan dan seluruh PUK yang sudah berjibaku untuk mensukseskan program ini. Rekan-rekan mahasiswa yang saya kasihi, MBKM ini memang hal yang baru dan sedikit rumit, tetapi kami sudah mencoba menguji cobanya di tahun lalu gitu ya. Jadi kalau tadi yang baru datang yang melihat itu adalah ada video beberapa mahasiswa yang sudah mulai mengikuti sejak semester Gasal 2020 yang lalu. Jadi dalam 2 semester itu sudah berbagai kegiatan sudah dilakukan sehingga kami memiliki pola gitu ya. Jadi program studi punya pola dan kami mulai memetakan. Dan untuk itu kenapa kegiatan ini wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa, karena kami sangat berharap semua mahasiswa berhak dan bisa menikmati program ini gitu ya. Nah, apa sebenarnya tujuan dari MBKM ini? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebenarnya tidak lain dilakukan adalah bahwa menjawab terkait dengan tantangan bahwa lulusan perguruan tinggi itu harus cakap gitu ya. Jadi harus cakap, harus terampil, tidak gagap pada saat setelah lulus, kemudian masih harus belajar lagi atau misalnya waiting list-nya terlalu lama gitu ya dengan masa kerja atau masa tunggu di pekerjaan yang selanjutnya. Sehingga harapan kami mahasiswa yang berada di semester 3 ke atas, semester 3 ke atas ya Bu Nira, sudah boleh ya? Sudah boleh ya? Oke. Semester 3 ke atas itu diharapkan sudah bisa ikut program ini. Seperti itu ya. Jadi jangan menunggu sampai nanti mau lulus gitu ya. Semakin cepat Anda aktivitas bisa Anda ikutin gitu ya. Nah, berapa SKS yang diizinkan untuk Anda bisa beraktivitas di luar kampus gitu ya, di luar program studi Anda. Jadi selain satu tujuannya adalah membuat Anda cakap dan terampil, yang kedua adalah Anda memiliki wawasan yang lebih luas gitu ya. Jadi lebih luas artinya bahwa Anda tidak terkungkung saja di program studi yang saat ini Anda berada, tetapi Anda boleh mengambil atau belajar ilmu lain di luar program studi Anda gitu ya. Nah, nanti akan diakui SKS-nya ke dalam SKS Anda di program studi atau SKS Anda, kelulusan Anda, itu diakui. Nah, kapan boleh mengambilnya? Itu setelah semester 3, di mana adalah di partner, di mitra Stiki yang sudah bekerja sama. Gitu ya. Berapa SKS yang bisa diakui? Hingga 40 SKS. Nah, jadi luar biasa sekali. 40 SKS Anda boleh jalan-jalan dimanapun Anda ingin. Gitu ya. Mau di dalam negeri boleh, di luar negeri boleh, di industri boleh, Anda membuat karya boleh, Anda mau magang boleh, dan seterusnya. Program studi sudah mengupayakan seoptimal mungkin sejak beberapa bulan yang lalu berdiskusi dengan banyak industri. Dan ternyata setelah kita buka, banyak sekali permintaan yang bisa diikuti oleh mahasiswa. Sehingga saya sangat disayangkan kalau penawaran yang sangat banyak ini tidak diikuti oleh banyak mahasiswa. Jadi silakan ikut, silakan belajar, gitu ya. Silakan mengembangkan diri, sehingga selain cakap, terampil, kemudian Anda punya wawasan lebih. Yang ketiga adalah membangun mental, gitu ya, mental. Karena nanti kan setelah Anda lulus kan Anda pasti bekerja. Terakhir kan perguruan tinggi berarti adalah bekerja. Sehingga saat Anda saat ini sudah mengikuti program MBKM, itu diharapkan bahwa Anda setelah lulus adalah Anda sudah nggak kaget lagi seperti apa sih, karena Anda sudah terbiasa mengikuti masuk ke dalam proyek-proyek atau program-program yang real di lapangan yang Anda ikuti dan Anda bisa mendapatkan manfaatnya. Begitu. Itu yang
Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah Anda memperpendek masa tunggu. Jadi kalau semakin cepat Anda bisa bekerja, kan yang dicari itu ya, semakin lulusnya tepat waktu, semakin cepat Anda bekerja, maka Anda bisa menikmati upaya Anda selama studi itu, dan Anda menikmatinya melalui buahnya, melalui pekerjaan yang Anda peroleh dengan baik. Jadi saya harapkan sekali lagi, silakan bergabung, ajak, tarik teman-teman Anda supaya ikut, tidak perlu merasa minder, kecil hati, dan segala sesuatunya sehingga Anda tidak berani, begitu ya. Tapi ikutilah, kalau Anda tidak mampu segala macam, melapor ke Kaprodi, nanti Kaprodi bisa membuat program-program khusus yang bisa didorong supaya mahasiswa memiliki keterampilan yang jauh lebih baik. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain program MBKM yang diselenggarakan dengan mitra yang dimiliki oleh Stiki, Anda juga bisa join juga kepada program MBKM yang memang dilaksanakan langsung oleh Kemendikbud. Nah, ini seperti yang 2 semester lalu diikuti oleh teman-teman Anda sebelumnya, itu adalah program MBKM yang penyelenggaranya adalah Kemendikbud langsung secara nasional. Dan ini memang Anda boleh mengikutinya. Nah, sedangkan yang hari ini mau ditawarkan oleh program studi adalah program MPKM yang bisa diikuti melalui jejaring yang dimiliki oleh Stiki di dalam maupun di luar negeri. Jadi sekali lagi, terima kasih dan selamat untuk tim akademik, program studi, dan juga Bapak Ibu BK yang lain yang sudah mendorong mensukseskan kegiatan MPKM ini. Terima kasih. Dan juga selamat buat Anda semua, karena Anda sudah bisa menikmati program MPKM di Stiki mulai semester Gasal 2021-2022. Jadi selamat buat semuanya, selamat mengikuti program MPKM, dan semoga semuanya mendapatkan manfaat bagi kemajuan Anda semua. Demikian sambutan saya, terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Eva atas sambutannya. Berikutnya adalah sambutan dari Bapak Wakil Ketua 1 Bidang Akademik kepada Bapak Daniel Dodiaman Sujabat SDMKOM. Kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Nira. Saya izin share screen dulu ya. Silakan Pak. Oke, udah terlihat ya? Sudah. Oke, baik. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian dan juga para mahasiswa ya. Kita ketemu lagi di sosialisasi implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Stiki episode 2. Tadi Bu Nira sudah menyampaikan ya, episode satunya itu adalah sosialisasi yang kita lakukan pada saat peluncuran program dari Kemendikbud ya. Kemarin ada pertukaran mahasiswa merdeka, lalu ada magang dan studi independen bersertifikat. Nah, hari ini kita akan kembali mensosialisasikan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Stiki, tapi kali ini fokusnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan bekerja sama dengan mitra-mitra dari Stiki. Ya, tadi Bu Eva bilang, Prodi telah menjajakin kerjasama dengan mitra-mitra, dan kegiatan-kegiatan tersebut akan disampaikan pada siang ini. Oke, mungkin sedikit saya singgung kembali ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka tadi sudah disampaikan Bu Eva, ini adalah program dari Kemendikbudristek ya, oleh Mas Menteri, Mas Nadiem Anwar Makarim ya. Nah, poinnya adalah memberi kebebasan bagi mahasiswa untuk belajar di bidang yang mereka sukai. Ya, jadi kalau selama ini anak informatika misalnya ya, itu hanya bisa belajar mata kuliah di informatika saja. Tapi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini tidak tertutup kemungkinan ya, nanti mahasiswa informatika pun itu mungkin mengambil mata kuliah dari kedokteran, atau mungkin dari pertanian, seperti itu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk meningkatkan kompetensinya. Ya, jadi tujuannya itu. Oke, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, ini kebijakan ini sebenarnya bertujuan untuk memfasilitasi atau mempermudah 4 hal. Ada yang untuk pembukaan prodi baru, sistem akreditasi program perguruan tinggi,
pengurusan perguruan tinggi negeri berbadan hukum, seperti itu ya. Tapi yang lebih relevan ya dengan mahasiswa itu adalah yang keempat ini. Hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, kalau selama ini ya saudara-saudara misalnya yang kuliah di program studi Teknik Informatika atau Sistem Informasi atau di KV, itu 144 SKS itu yang harus diambil di 8 semester, itu kan semuanya perkuliahannya berlangsung di prodinya masing-masing. Gitu ya. Nah, dengan adanya program MBKM ini, itu nanti saudara-saudara punya hak belajar 3 semester di luar program studi. Gitu ya. Jadi nggak mesti hanya di program studinya masing-masing. Maksimal 3 semester, nanti mahasiswa bisa ambil ke luar program studinya. Nah, seperti itu. Nah, landasan hukum untuk kebijakan ini nanti adalah ini ya, Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Ini tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Nah, mungkin kita lihat lebih detail ya tentang Permendikbud ini. Apa saja yang diatur di situ ya, atau apa yang arah kebijakan tersebut itu apa saja. Tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti mahasiswa berhak untuk 3 semester belajar di luar program studi. Nah, sekarang yang 3 semester itu rinciannya gimana? Ya, nanti tiap mahasiswa itu boleh mengambil perkuliahan di luar perguruan tinggi, yang berarti di luar stiki ya. Di luar stiki itu maksimal sebanyak atau selama 2 semester. Nah, kalau kita setarakan dengan SKS ya, itu nanti berarti setara dengan 40 SKS. Kemudian, saudara-saudara pun boleh mengambil mata kuliah setara dengan 1 semester atau 20 SKS itu di luar prodinya, tapi masih di stiki. Nah, contohnya misalnya ya, saya jelaskan yang kedua dulu. 20 SKS mengambil mata kuliah lintas prodi di stiki. Nah, contohnya misalnya mahasiswa TI gitu ya, mahasiswa TI yang ingin menguasai kemampuan pemrograman, mengembangkan perangkat lunak, tetapi dia ingin juga misalnya ya, ingin juga desainnya itu bagus. Ya, tampilan dari programnya bagus. Nah, maka mahasiswa Teknik Informatika tadi boleh mengambil misalnya mata kuliah desain UI UX yang ada di DKV. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti bisa mengambil di luar prodinya. Bisa ambil TI misalnya, bisa ambil di DKV, bisa diambil di SI dan sebaliknya. Nah, lalu untuk yang 2 semester di luar stiki, ini nanti penyelenggaraannya ya, penyelenggaraannya ini bisa dengan mitra-mitra stiki, jadi perguruan tinggi yang sudah menjalin kerjasama dengan stiki, gitu. Anda boleh mengambil perkuliahan di sana, atau juga nanti boleh ikut program pemerintah ya, program pemerintah seperti yang lalu itu ada namanya program pertukaran mahasiswa merdeka. Oke, nah nanti ada banyak kegiatan-kegiatan yang lain ya selain pertukaran mahasiswa atau pertukaran pelajar yang bisa dilaksanakan ekivalen dengan 2 semester di luar PT dan 1 semester di PT yang sama di stiki tapi beda prodi. Nah, dari penjelasan tadi itu kita bisa simpulkan ya bahwa sebenarnya ini saudara-saudara itu hanya wajib mengambil mata kuliah inti, mata kuliah core itu di prodinya masing-masing itu maksimal 5 semester. Atau kalau kita hitung SKS-nya ya, itu maksimal 84 SKS. Nah, yang 84 SKS ini nanti adalah mata kuliah inti ya, misalnya Teknik Informatika, mata kuliah intinya, yang 84 itu yang nanti wajib saudara ambil di stiki. Nah, sisanya yang 60 SKS tadi ini bisa diambil di prodi lain atau bisa di PT lain. Nah, nanti kita lihat ya bahwa kegiatan-kegiatan belajar di luar prodi ini bukan hanya pembelajaran tapi ada banyak kegiatan, ada 8 kegiatan nantinya. Nah, maka nantinya ya pengertian SKS kalau selama ini saudara-saudara itu perkuliahannya itu kan diukur dengan SKS.
SKS itu adalah jam belajar. Nah, nanti ini SKS ini bukan jam belajar lagi ya, tapi jam kegiatan. Karena nanti ada kegiatan-kegiatan seperti magang itu kegiatannya bukan belajar di kelas. Ya, nanti dihitung dia sebagai jam kegiatan. Nah, ini adalah 8 kegiatan yang tadi saya sampaikan ya. Ada 8 di sini, nanti Anda bisa lihat ya. Nah, sampai saat ini ya, ini yang ditawarkan di Sticky itu ada 3 program, yaitu pertukaran pelajar, kemudian ada magang atau praktik kerja, dan satu lagi adalah studi independen. Ya, mungkin dalam beberapa waktu ke depan, mungkin semester depan ya, akan bertambah lagi. Contohnya mungkin ya, yang akan dibuka semester depan mungkin adalah kuliah kerja nyata tematik. Ini mungkin untuk mahasiswa dari Prodi DKV. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya tentang 3 program yang sudah jalan di Sticky. Oke, ini penjelasannya. Nah, program pertama adalah pertukaran mahasiswa. Ini tadi sudah saya sampaikan ya. Mahasiswa bisa ambil mata kuliah lintas prodi dan juga lintas perguruan tinggi. Ya, baik yang mitra Sticky atau yang difasilitasi oleh Kemendikbud. Kemudian ada magang dan praktik kerja lapangan. Ya, Anda mungkin sudah familiar dengan kegiatan magang ya. Selama ini magang itu, sudah familiar dengan kegiatan PKL atau praktek kerja lapangan. Nah, selama ini pun di Sticky sudah ada PKL. Mahasiswa itu wajib ngambil PKL, tapi durasinya pendek, ya 2 sampai 3 bulan. Nah, ini punya banyak kendala seperti itu ya, karena mungkin sambil PKL, sambil kuliah, terkadang PKL-nya pengen di luar Malang, itu akan menyebabkan perkuliahannya jadi bermasalah. Nah, program magang yang ada sekarang, ini nanti durasinya itu bisa 1 semester sampai 2 semester. Kalau 1 semester berarti nanti SKS yang dihitung itu 20 SKS. Oke ya. Kalau 2 semester berarti bisa 60 SKS. Nah, kalau saudara-saudara udah ngambil 20 SKS, itu berarti saudara udah bisa fokus hanya ikut magang. Ya, jadi SKS-nya itu udah hampir mencukupin. Ya, nanti tergantung ya, tergantung kondisi. Kalau misalnya saudara IP-nya bagus, misalnya beban maksimumnya itu masih diperbolehkan sampai 24, sementara magang ini baru 20 SKS, ini nanti juga boleh mahasiswa tetap ikut perkuliahan ya secara daring untuk menambah 20 SKS yang sudah didapatkan dari magangnya. Nah, ini nanti silakan diatur ya. Diatur apakah saudara-saudara sanggup atau enggak. Kalau sanggup boleh menambah SKS-nya. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya nanti ada studi dan atau proyek independen. Nanti di sini mahasiswa itu dapat melakukan studi atau mengembangkan sebuah proyek independen ya. Nanti mengangkat satu topik khusus, ini bisa dikerjakan bersama-sama dengan mahasiswa dari prodi yang sama atau dari prodi yang berbeda. Ini 3 program yang saat ini sudah ditawarkan di Sticky ya. Untuk yang sisanya ini akan ditawarkan pada semester mendatang. Nah, tadi saya udah panjang lebar ya menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang bisa diakui sebagai pembelajaran di luar kampus, di luar prodi. Lalu perhitungan SKS-nya gimana? Atau mungkin nanti Anda ikut magang, mata kuliahnya itu seperti apa? Gitu ya. Nah, nanti program studi itu setiap kali menawarkan satu program magang, nanti program magang tersebut itu udah ada rinciannya gitu ya. Apa yang dilakukan di kegiatan magang tersebut. Kemudian nanti kompetensi apa yang bisa didapatkan mahasiswa pada kegiatan tersebut. Nah, nanti untuk beberapa kegiatan itu sudah bisa di breakdown, itu sampai ke mata kuliahnya, gitu ya. Mungkin magang di Telkomsel misalnya. Nah, nanti itu ekuivalen dengan misalnya mata kuliah A, B, C, dan seterusnya, totalnya 20 SKS. Jadi nanti ada proses namanya assessment gitu ya. Nanti prodi yang akan melihat kegiatan saudara dan akan mengkonversinya jadi mata kuliah. Lalu SKS-nya gimana ngitungnya?
Nah, mungkin kurang lebih seperti ini ya. Nanti SKS yang diakuin itu akan bergantung lamanya kegiatan tersebut. Nah, ini mungkin kalau nanti akan diakuin satu SKS, berarti nanti kegiatannya itu harus 170 menit per minggu, per semester, atau totalnya 45,3 jam per semester. Berarti kalau tadi 20 SKS ya, berarti 45,3 jam dikali 20, ya, total jamnya itu adalah yang ekivalen dengan 20 SKS. Oke. Nah, sekarang kegiatan-kegiatan MBKM apa yang sudah bisa diikuti, gitu ya. Tadi Beva udah menyinggung bahwa untuk MBKM ini ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Stiki, ada juga yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui Kemendikbud-Ristek. Nah, pada sosialisasi yang lalu ya, di 15 Juni yang lalu, itu akademik juga udah melakukan sosialisasi tentang program-program yang dilaksanakan oleh Kemendikbud-Ristek. Oke ya. Nah, di semester ini, di semester yang sudah berjalan ini ya, ada program yang sudah berjalan dan beberapa teman saudara itu udah ikut di situ ya. Ada program Bangkit ya oleh Google dan perusahaan yang lain. Kemarin dari Stiki itu ada yang ikut program Google Bangkit. Ya, ada beberapa mahasiswa yang ikut program ini. Di sosialisasi pertama, salah seorang, yaitu Tessa, yaitu juga udah share, udah memberikan testimoninya tentang program ini. Kemudian juga ada pertukaran mahasiswa merdeka, kemudian ada magang bersertifikat, studi independen bersertifikat, kemudian ada Indonesian International Student Mobility Awards, dan banyak program yang lain. Ya, ini udah saya singgung, sudah disampaikan juga oleh Prodi di sosialisasi yang pertama. Oke, nah karena ini program masih jalan ya, artinya pendaftarannya masih buka, maka saya ulang kembali ya, nanti saudara-saudara itu bisa mendaftar lewat portal Kampus Merdeka Kemendikbudristek ya, nanti ini seperti ini. Nanti Anda bisa lihat program-program yang masih jalan, yang masih dibuka pendaftarannya di sini ya, bisa mendaftar di situ. Kemudian nanti supaya tetap update gitu ya, tetap mendapatkan informasi terkini tentang program-program dari Kemendikbudristek, nanti silakan juga saudara-saudara itu melihat di YouTube channel Kemendikbud RI ya di sini. Nah di sini sering ditampilkan atau disampaikan satu acara live ya tentang launching program-program baru. Ya, jadi nanti mungkin ada program baru dari Kemendikbud, itu biasanya di live ya, di YouTube channel ini. Oke, tapi kita tidak akan membahas yang ini ya. Nah, hari ini sosialisasinya itu adalah yang ini. Jadi pelaksanaan MBKM yang diinisialisasi oleh program studi. Jadi dengan partner-partner program studi ya, baik itu program studi lain yang ada di Stiki atau PT-PT Mitra Stiki, demikian juga mitra dunia usaha dan mitra dunia industrinya Stiki. Nah, nanti detailnya ya akan disampaikan oleh ibu-ibu Kaprodi. Nah, nanti saudara-saudara itu bisa melihat kegiatan-kegiatan apa saja yang ditawarkan itu melalui portal Kampus Merdeka yang sudah disediakan di Stiki. Ya, nanti Mas El Reginald itu di akhir sesi ini, acara ini, itu akan mendemokan ya tentang portal ini. Ya, nanti saudara-saudara itu bisa masuk lewat Sakti ya, Sakti yang sudah familiar bagi Anda semua ya. Nanti ada link untuk portal Kampus Merdeka. Nanti dashboardnya kurang lebih seperti ini ya. Nanti pengumuman tentang program baru MBKM itu akan kami sosialisasikan di sini, baik itu program miliknya Prodi atau juga program Kemendikbud, itu akan secara rutin disosialisasikan di sini. Jadi nanti silakan sering-sering ya lihat ke situs ini.
Kemudian nanti ada daftar kegiatan. Di daftar kegiatan ini itu nanti ada banyak kegiatan-kegiatan yang bisa saudara-saudara ikutin. Nanti ada rinciannya ya seperti ini. Kriteria pesertanya seperti apa, uraian kegiatannya seperti apa. Ya, mohon ditunggu siapa yang bisa. Oke. Mohon maaf, sedang mati lampu, Bu. Kistiki. Mohon ditunggu sebentar ya. Tadi apakah sampai di sini ya? Pak Sugeng atau Bu Yekti bisa notice? Oke, baik. Karena supaya tidak lama, saya lanjutkan ya. Jadi tadi, apakah bisa dilihat? Mohon ada yang bisa menyampaikan. Bisa ya? Iya, sudah Pak? Eva, ya. Saya udah online lagi. Ya. Oh, oke. Baik kalau gitu Pak. Lanjut aja ya. Ya. Saya stop screen ya Pak. Oke, Bu. Oke, apa udah terlihat? Sudah Pak Daniel, sudah. Sudah ya. Oh iya, mohon maaf ya, tadi ada gangguan teknis, jadi listrik di gedung saya mati ya, jadi saya nggak bisa terkonek. Oke, mungkin saya lanjutkan ya. Tadi terakhir itu sampai di sini ya. Jadi nanti saudara-saudara itu bisa mengakses program-program MBKM ya yang ditawarkan oleh Sticky itu melalui portal Kampus Merdeka yang nanti bisa diakses melalui Sakti. Oke ya. Ini adalah dashboard-nya. Kemudian nanti ada daftar kegiatan yang bisa saudara-saudara ikutin ya. Dan nanti rinciannya. Nah, ini contohnya misalnya ada magang seperti itu ya. Ini kegiatannya nanti ada full stack application developer. Nah, nanti ada perusahaannya, kemudian ada rincian kegiatan, kompetensi yang nanti didapatkan ya kalau ikut program ini, kemudian kriteria peserta dan lain-lain seperti itu ya. Jadi nanti misalnya nih untuk magang harus semester berapa gitu ya. Nanti ada persyaratannya, misalnya harus SKS-nya berapa seperti itu ya, atau IPK-nya berapa. Kemudian kompetensi atau mata kuliah mana yang telah lulus, yang harus lulus itu juga ada. Karena nanti ya walaupun ini internal, ini ada proses seleksinya, gitu ya. Karena nanti mitra-mitranya Sticky itu akan menyeleksi. Ya, kalau saudara-saudara dianggap kompeten ya, maka boleh magang di perusahaan mitra tersebut. Nah, nanti silakan untuk program-program magang ini diikutin, gitu ya. Nah, ini seperti tadi kata Bu Eva, ini bisa jadi batu loncatan saudara-saudara untuk bisa bekerja itu langsung begitu lulus, gitu ya. Jadi nanti kalau sewaktu Anda magang, waktu magang Anda itu ternyata oleh perusahaan itu dianggap bagus, gitu ya, maka nanti saudara bisa langsung direkrut, gitu ya. Jadi Anda curi start seperti itu. Jadi nanti harapannya mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang ikut magang, ya begitu lulus nanti sudah ada tempat kerjanya, nggak perlu lagi nunggu beberapa bulan, apalagi beberapa tahun, gitu ya. Oke, nanti silakan dilihat sendiri ya. Nanti L akan mendemokan situs ini, portal ini. Nanti harapannya sebelum tanggal penutupan pendaftaran, ini para mahasiswa itu bisa ikut, baik yang magang, kemudian studi independen, dan juga pertukaran pelajar. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Terima kasih, saya serahkan kembali ke Bu Nira. Silakan Bu Nira. Baik, terima kasih Pak. Itu tadi sambutan dari Pak Daniel selaku Wakil Ketua 1 Sticky. Berikutnya akan disampaikan detail-detail kegiatan yang akan diselenggarakan yang bisa dilaksanakan pada semester depan.
Yang pertama akan disampaikan tentang magang oleh Bu Adita Ayu Kusupasari, berikutnya nanti akan disampaikan tentang studi independen, dan dilanjutkan tentang pertukaran mahasiswa. Yang pertama kepada Bu Adita, dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nira. Saya share screen ya. Ya, Pak, sudah nampak? Oke, selamat siang semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program magang STIKI Malang yang sudah disiapkan oleh Prodi dengan menjalin kerjasama dengan beberapa industri mitra. Jadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Ibu Eva dan Pak Daniel tadi, program magang ini merupakan bagian dari implementasi MBKM di STIKI Malang. Apa sih magang itu? Saya akan menjelaskan bahwa magang atau praktik kerja merupakan mata kuliah yang bersifat mandiri yang dilakukan di luar kampus oleh mahasiswa. Magang merupakan praktik kerja mahasiswa sebagai kegiatan nyata di lapangan dengan mitra, baik itu industri, instansi pemerintah, swasta, kelompok masyarakat, lembaga diklat, badan-badan usaha, dan organisasi lain dalam kerangka MBKM untuk memperoleh pemahaman dan keterampilan yang dilaksanakan dalam periode 1-2 semester sehingga meningkatkan profesionalisme mahasiswa sesuai dengan disiplin ilmunya. Di program magang, mahasiswa akan mendapatkan pengalaman kerja di industri atau dunia profesi nyata selama 1-2 semester. Dengan pembelajaran langsung di tempat kerja mitra magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill maupun soft skill yang akan menyiapkan mahasiswa agar lebih mantap untuk memasuki dunia kerja dan karirnya. Jadi di tempat magang nanti mahasiswa akan diberikan masalah real yang dikerjakan bersama kelompok, dibimbing oleh mentor dari industri, dan pelaksanaannya lebih dari 18 minggu. Manfaat magang yaitu yang pertama adalah pengalaman bekerja di perusahaan selama 1-2 semester. Lalu kegiatan ini diakui 20 SKS per semester. Lalu apabila kinerjanya sesuai dengan mitra, ada kemungkinan untuk mahasiswa itu dapat direkrutmen oleh perusahaan tempat magang. Ini yang dimaksud dengan Pak Daniel tadi, untuk mencuri start, kita bisa melakukan pendekatan dengan mengikuti program magang ini. Ini adalah syarat dan ketentuan magang. Yang pertama adalah mahasiswa aktif dari Prodi TI, SI, DKV, dan MI. Mahasiswa aktif di tahun ketiga dan keempat untuk SI, jadi mulai semester 5 untuk program magang ini. Mahasiswa memiliki IPK minimal sesuai dengan prasyarat dari masing-masing mitra. Nah, IPK-nya nanti kalian bisa cek di masing-masing skema magang yang ada di Sakti. Jadi beda-beda tergantung dari permintaan mitra untuk IPK minimal untuk prasyarat peserta magang. Yang keempat yaitu siap berkomitmen menjalankan magang selama 1-2 semester. Yang kelima adalah ketika diterima, mahasiswa wajib melengkapi dokumen, melaksanakan perwalian, dan membayar SKS konversi magang. Nah, ini untuk ketentuan magangnya. Ini prosesnya, jadi teman-teman mahasiswa di sini bisa mengakses di sakti.stiki.ac.id. Pendaftarannya 12 Juli sampai 6 Agustus 2021. Ada seleksi administratif dan kompetensi sesuai dengan mekanisme perusahaan. Pelaksanaan magang selama 1 atau 2 semester. Yang keempat yaitu penilaian oleh dosen pembimbing dari STIKI dan pembimbing dari industri. Ada konversi nilai dan pengakuan SKS. Yang keenam adalah ada pelaporan ke PD Dikti. Nah, ini proses yang harus dilalui mahasiswa magang selama 1 semester. Jadi kalau sebelumnya kita melaksanakan
PKL itu yang waktunya 2-3 bulan dan konversi mata kuliahnya adalah 3 SKS. Kalau di sini bisa 20 SKS per semester karena aktivitasnya nanti dihitung per jam kegiatan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Daniel tadi. Nah, ini kewajiban mahasiswa yang mengikuti magang, yaitu yang pertama menyiapkan dokumen pendukung yang valid dalam proses aplikasi dan pelaporan. Yang kedua adalah berkomitmen terhadap aturan dan etika dari mitra magang STIKI Malang. Yang pertama adalah disiplin waktu, penempatan kerja, penggunaan fasilitas, menjaga kerahasiaan dokumen mitra magang, etika hubungan kerja di tempat magang, lalu berkomitmen terhadap tugas. Jadi karena ini kaitannya dengan mitra-mitra kita dari pihak eksternal STIKI ya, jadi diharapkan teman-teman yang ikut dan diterima nanti berkomitmen terhadap aturan ini, jadi bisa menjaga nama baik dari STIKI dan mitra magang. Ini untuk laporan dan evaluasinya, jadi ada laporan untuk kegiatan harian, mingguan, ada laporan middle semester dan laporan akhir. Nah ini nanti ada formatnya, jadi kita akan share kemudian. Jadi wajib untuk melaporkan kegiatannya, sehingga kegiatan itu benar-benar bisa terhitung 20 SKS sesuai yang kita persiapkan. Nah ini daftar perusahaan mitra magang yang sudah menjalin kerjasama dengan STIKI. Di sini ada sekitar 17 mitra dan ada 32 posisi yang sudah siap untuk diikuti oleh mahasiswa STIKI. Jadi di website di Sakti nanti kalian bisa memilih. Jadi di sini ada dari PT Adi Cipta Inovasi Teknologi, ada PT Pixis, 8 lagi Jagoan Hosting, Lipo Plaza, ada Asuransi Sinarmas, Matos, PT Beruang Salju Chemical, Dako Brand and Communication, TVRI Jawa Timur, iClean, Amazing Malang, Cyberindo Aditama, ada Moka Animation, Heystartik, PT Elemen Energi, PT Elemen Sinergi Media, ada Let's Play ID. Nah, di masing-masing perusahaan ini ada beberapa posisi, jadi posisinya berbeda. Jadi misalkan di Amazing Malang ini ada 3 posisi yang ditawarkan, dan masing-masing posisi ini ada jumlah peserta yang boleh daftar. Ada nanti melalui seleksi, tetap melalui seleksi oleh perusahaan. Gitu. Dan masing-masing posisi ini nanti kalian bisa akses di Sakti. Jadi di Sakti itu kalian search nanti posisi magang, di sini sudah detail per posisi, sudah kalian bisa cek. Dengan mengklik posisi di sini ada informasi terkait mitra magangnya, kode kegiatan, durasi kegiatan, batas pendaftaran. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring atau luring, ada rincian kegiatannya, kompetensi yang akan dikembangkan, kriteria peserta, SKS yang akan dikonversikan jika mengikuti kegiatan magang ini, lalu ada konversi mata kuliahnya apa saja, dan informasi tambahan lain tentang perusahaan. Jadi semua informasi tadi kalian bisa akses di sakti.stiki.ac.id, nanti kalian pilih untuk yang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu saja yang saya paparkan mengenai magang. Mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya. Saya kembalikan ke Bu Nira. Terima kasih. Terima kasih Bu Adita atas materinya. Kita lanjutkan ke paparan berikutnya untuk studi independen. Bu Yeti dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Nira. Saya mohon izin share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan rekan-rekan mahasiswa. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu terkait dengan studi atau proyek independen. Jadi studi atau proyek independen ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran untuk menghasilkan suatu karya atau produk inovatif. Jadi perlu digarisbawahi ya, menghasilkan suatu karya atau produk inovatif atau melaksanakan proyek eksternal lainnya
yang dinaungi oleh unit terkait di STIKI seperti INBIS, KTI, dosen koordinator, dan sebagainya. Nah, karya atau produk ini dapat diikutkan pada lomba atau kompetisi nasional maupun internasional. Jadi karya yang sudah dibuat tadi itu bisa diikutkan pada lomba atau kompetisi dengan ruang lingkup nasional maupun internasional. Nah, kegiatan ini, studi atau proyek independen ini dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Jadi mungkin dalam satu kelompok nanti ada beberapa mahasiswa dari program studi TI, SI, MI, dan DKV gitu ya. Jadi bisa berbeda. Sedangkan untuk ekuivalensi kegiatannya, jadi ekuivalensi kegiatan studi independen ini ke dalam mata kuliah nanti akan dihitung berdasarkan kontribusi dan peran mahasiswa yang dibuktikan dalam aktivitas di bawah koordinasi dosen pembimbing. Jadi pasti yang namanya program ini atau studi independen ini akan ada dosen pembimbingnya dan akan disetarakan atau dikonversikan ke dalam mata kuliah seperti magang tadi ya yang sudah dijelaskan oleh Ibu Adita. Kegiatan ini, kegiatan studi atau proyek independen ini bersifat penyelesaian masalah dengan iptek inovatif yang komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan. Nah, sasaran mitra studi atau proyek independen ini bisa berupa UMKM atau koperasi, mungkin juga kelompok usaha ekonomi produktif, instansi atau lembaga pemerintah, dan lain-lainnya. Nah, kegiatan ini diharapkan menghasilkan luaran, berarti ada luarannya, berupa produk inovatif yang berupa teknologi tepat guna, prototipe, model, ataupun yang lainnya. Kemudian juga bisa berupa satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal atau proceeding ber-ISBN pada seminar nasional, atau satu artikel pada media massa cetak atau elektronik, atau juga hak kekayaan intelektual dan atau video kegiatan. Jadi ini ada luarannya untuk kegiatan studi atau proyek independen. Nah, pasti kegiatan ini atau program ini memiliki tujuan. Yang pertama tujuannya adalah mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, kemudian menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan atau R&D, kemudian juga memberikan dukungan, penguatan, dan pendampingan pelaksanaan program prioritas dalam implementasi kerjasama kemitraan berbasis riset dan pengembangan atau R&D, dan meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Jadi kalau dulu mungkin ada yang pernah mengikuti lomba atau kompetisi nasional yang hanya diakui sebagai lomba saja, tapi kalau sekarang lomba yang Anda ikuti atau yang mengikuti kompetisi itu bisa diakui atau disetarakan dalam beberapa mata kuliah. Kemudian persyaratan untuk mengikuti program ini yang pasti adalah mahasiswa STIKI aktif atau tidak sedang cuti. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Eva juga adalah minimal dari semester 3. Kemudian berasal dari program studi TI, SI, MI, dan DKV, yang pastinya juga memiliki IPK minimal 2,75, mampu berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja sama dalam kelompok dengan baik, disiplin, dan memiliki komitmen tinggi untuk mengikuti kegiatan tersebut sampai selesai. Bagaimana daftar kegiatan? Nah, daftar kegiatan atau skema ya, skema dalam program studi independen ini yang pertama untuk di STIKI Malang, yaitu program KBMI. Jadi teman-teman mahasiswa yang kemarin sudah mengikuti program KBMI sudah mendaftar, kemudian diterima atau lolos. Nah, nanti silakan melakukan pendaftaran begitu di Sakti yang sudah yang di akun Sakti masing-masing. Kemudian nanti akan ada beberapa dokumen yang harus diunggah seperti proposal, kemudian CV dan lain sebagainya. Kemudian juga buat teman-teman yang sudah mengikuti program ASMI dan lolos, itu juga bisa melakukan pendaftaran di akun Sakti masing-masing nanti. Dan juga ada program PKM, PKMK, dan PKMAI yang kemarin juga lolos. Kemudian juga ada proyek eksternal, jadi proyek eksternal yang diselenggarakan oleh INBIS dengan mitra industri adalah Digiponik atau PT Beruang Semikal dan Heystartik. Kemudian juga ada proyek internal yang diselenggarakan oleh KTI. Kemudian juga ada proyek mandiri lainnya dengan bukti penugasan dari pihak eksternal. Nah, studi atau proyek independen ini akan diakui atau dikonversikan maksimum 20 SKS sesuai dengan hasil rekognisi dari tim program studi. Jadi nanti berdasarkan beban dan tingkat pekerjaan
proyek tersebut akan dikonversikan atau disetarakan maksimum 20 SKS. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Adita. Jadi magang dan studi independen ini nanti akan dikonversikan ke beberapa mata kuliah. Kemudian mekanisme pelaksanaannya, jadi yang pertama pasti mahasiswa membuat proposal kegiatan studi atau proyek independen sesuai dengan format dari skema proyek independen yang akan dilaksanakan. Kemudian mahasiswa dapat mendaftar stiki Anda jadi di sakti.stiki.ac.id dengan mengisi dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian nanti dari hasil pendaftaran tersebut, tim penguji yang dibentuk Kaprodi akan menilai kelayakan studi atau proyek independen yang dilakukan. Kemudian jika ada proyek independen yang dinyatakan layak, maka mahasiswa dapat melaksanakan kegiatan tersebut dengan didampingi oleh dosen pembimbing yang telah ditentukan oleh program studi. Kemudian dosen pembimbing ini nantinya bertugas untuk mendampingi, memonitor, serta mengevaluasi kegiatan studi atau proyek independen yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, setelah dipilih atau ditentukan dosen pembimbingnya, maka Kauprodi dan tim penguji menentukan mata kuliah. Jadi nanti ketika Anda masuk ke dalam Sakti, jadi di fitur MBKM, nanti akan ada beberapa mata kuliah yang sudah ditentukan dalam program tersebut. Nantinya akan dikonversikan dari kegiatan studi atau proyek independen supaya Anda dapat melakukan pengambilan mata kuliah. Jadi Anda nanti akan melakukan perwalian juga di semester depan pengambilan mata kuliah sesuai dengan hasil konversi yang telah ditentukan. Jadi nanti akan ada daftar mata kuliah yang sudah ditentukan dari skema-skema yang ada di program studi atau proyek independen. Kemudian setelah kegiatan berakhir, jadi mahasiswa wajib membuat laporan kegiatan. Kemudian Kaprodi akan menentukan pelaksanaan penilaian akhir, jadi ada proses asesmen dengan merencanakan asesmen atau pengujian kepada mahasiswa yang telah melaksanakan studi atau proyek independen. Kemudian dari hasil asesmen tersebut akan ditentukan nilai akhir dan dosen pembimbing yang akan memasukkan nilai pada sistemnya. Seperti ini adalah mekanisme pelaksanaan studi independen. Jadi nanti silakan dipilih kira-kira skema yang mungkin cocok dengan Anda seperti apa. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan untuk studi atau proyek independen. Saya kembalikan lagi ke Ibu Nira. Baik, terima kasih Bu Yekti. Untuk paparan berikutnya tentang pertukaran mahasiswa yang akan disampaikan oleh Bu Anita. Bu Anita dipersilakan. Halo. Ya, baik. Mohon maaf karena ada sedikit permasalahan teknis, maka saya nggak bisa share PPT, tapi share dari bendera dari PDF. Nah, saya akan melanjutkan untuk materi pertukaran pelajar. Untuk pertukaran pelajar di periode 2001-2022 semester ganjil nanti. Mungkin slide, Bu. Jadi namanya seperti pertukaran belajar ya. Jadi nanti ada mahasiswa akan saling akan belajar di program studi yang lain, baik program studi itu program studi yang ada di studi maupun program studi yang ada di luar studi. Itu yang namanya pertukaran belajar. Nah, untuk agenda yang akan saya presentasikan hari ini adalah tadi konsepnya dari pertukaran belajar, kemudian nanti bagaimana pertukaran belajar yang ada di studi, pertukaran belajar antar prodi, kemudian pertukaran belajar yang di prodi yang sama dan di prodi yang sama tapi perguruan tinggi yang berbeda, kemudian pertukaran pelajar pada prodi yang berbeda pada PT yang berbeda, dan khususnya yang di poin yang paling akhir adalah pertukaran pelajar atau pertukaran mahasiswa yang internasional. Jadi untuk bagaimana dengan pertukaran pelajar? Jadi pertukaran pelajar itu tadi mahasiswanya bisa belajar dari program studi yang berbeda tadi ya, intinya begitu. Kemudian tujuannya adalah untuk belajar di lintas kampus. Kenapa belajar di lintas kampus? Karena kalau kita ngomong pertukaran belajar, pasti di sana kita akan belajar bagaimana proses pembelajaran di prodi atau di perguruan tinggi yang berbeda, tentang kemudian bersama dengan keluarga. Kalau itu dilakukan secara luring, nanti akan benar-benar dipertukarkan. Anda akan dikirim berangkat ke program studi yang dituju, dan dari pihak program studi dituju juga mungkin akan mengirimkan mahasiswanya ke studi.
Itu membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, serta penyelenggaraan transfer pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan. Jadi adanya kesenjangan pendidikan itu diharapkan tidak ada lagi dengan adanya pertukaran mahasiswa ini. Nah, bentuk dari pertukaran mahasiswa itu ada 3. Tadi mungkin di awal sudah saya sebutkan di agenda, yaitu yang pertama adalah pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Jadi ini sebetulnya sudah kita lakukan mulai beberapa semester yang lalu ya, di mana program studi tertentu, misalkan Prodi MI bisa program studi TI bisa ngambil mata kuliah di Prodi MI, di program studi SI atau di program studi DKV. Begitu juga mahasiswa Prodi DKV bisa ngambil di Prodi SI maupun di Prodi TI. Ini levelnya yang sama ya harapannya ya. Jadi kalau dari jenjang S1 berarti ngambilnya di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda di level yang sama yaitu S1. Tapi kalau jadi maupun DKV. Yang kedua adalah dalam bentuk kegiatan di program studi yang sama, prodinya sama, tapi di perguruan tinggi yang berbeda. Ini dilakukan untuk pertukaran pelajar antar perguruan tinggi. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah pertukaran mahasiswa pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda pula. Mungkin kita akan bahas lebih lanjut di masing-masing di sini. Untuk yang di poin pertama itu adalah pertukaran mahasiswa di program studi yang sama di STIKI. Nah, kalau program studi yang sama di STIKI tujuannya apa sih sebetulnya? Tadi memberikan tambahan kompetensi atau capaian pembelajaran yang dimiliki di dalam satu program studi. Jadi kalau masing-masing program studi kan punya yang namanya capaian pembelajaran lulusan. Di situ dari capaian pembelajaran lulusan itu kita bisa menambah atau menguatkan capaian pembelajaran itu dengan mengikuti mata kuliah yang mendukung di program studi yang lain. Kemudian untuk program pertukaran mahasiswa antar program studi di STIKI ini dapat dilakukan secara daring atau luring. Ya, karena kondisi COVID sekarang ini kebanyakan mata kuliahnya luring. Kebanyakan mata kuliahnya daring. Tapi untuk mata kuliah yang praktikum mungkin akan dilakukan secara luring. Kemudian total SKS berapa yang bisa ditempuh? Maksimal itu ada 20 SKS gitu ya selama studi tadi. Seperti yang sudah dijelaskan Pak Daniel tadi, kesempatan untuk pengambilan pertukaran mahasiswa itu 20 SKS. Tapi karena untuk pengambilan di semester, apakah itu diambil di dalam satu semester yang sama atau bisa beberapa semester, kalau yang di antar itu boleh lebih dari satu semester. Jadi misalkan semester ini ngambil cuma ada 4 mata kuliah, 4 mata kuliah, minimal 2 berarti 8 SKS, misalkan begitu. Terus sisanya bagaimana? Bisa ngambil mata kuliah lain yang diselenggarakan di prodinya sendiri. Oke, kemudian next. Nah ini ini masuk dari pertukaran belajar antar prodi di STIKI tadi. Maksudnya seperti ini contohnya. Di program studi SI misalkan saya ambil contoh 2 capaian pembelajaran. Yang pertama, capaian pembelajaran di Prodi SI adalah mampu mereview, menganalisis, mengevaluasi permasalahan bisnis, proses bisnis, fungsi atau struktur organisasi, sistem informasi yang digunakan, dan dasar informasi, serta merekomendasikan solusi permasalahan peningkatan performa bisnis. Dan yang kedua adalah merancang struktur aplikasi yang akan dibangun sebagai dasar atau acuan programmer dalam membuat aplikasi yang efektif untuk penyelesaian masalah. Misalkan 2 capaian prodi tersebut di program studi sudah menyediakan untuk bisa mencapai atau memenuhi target capaian pembelajaran itu sudah disetting mata kuliahnya apa saja yang harus diikuti. Nah, tapi melalui pertukaran mahasiswa antar prodi ini Anda bisa memberikan penguatan atau penambahan kompetensi capaian pembelajaran dengan mengikuti prodi lain. Misalkan, contohnya ngambil di TI, mau menambahkan bagaimana sih membuat solusi bisnis atau membuat aplikasi yang nantinya mungkin akan mengadopsi konsep dari fintech, misalkan.
penerapan fintech, atau bagaimana sih membuat suatu aplikasi untuk mendukung bisnis yang desain UI UX-nya yang bagus, yang interaktif. Jadi ada beberapa capaian pembelajaran yang bisa dikuatkan dengan menambah atau mengikuti mata kuliah dari program studi yang lain. Next. Nah, apa yang sudah dilakukan prodi dan apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk melakukan pengambilan pertukaran mahasiswa antar prodi ini? Kalau prodi sudah menyiapkan kurikulum ya untuk mendukung capaian pembelajaran program studi, sudah menawarkan mata kuliah apa sih yang boleh diambil atau direkomendasikan untuk diambil sehingga bisa menambah capaian pembelajaran lulusan. Kemudian menentukan berapa banyak kuota yang ditawarkan kepada mahasiswa dan berapa jumlah SKS yang dapat diambil oleh mahasiswa. Itu yang sudah dilakukan prodi. Nanti ada beberapa mata kuliah yang kita rekomendasikan untuk diikuti. Kemudian, apa yang harus dilakukan mahasiswa untuk ikut program ini? Yang pertama adalah konsultasilah dulu dengan dosen pembimbing akademik. Saya mau menambah kompetensi di bidang apa? Karena kita tidak bisa memastikan bahwa apa yang kita tawarkan itu sesuai dengan minat Anda. Tapi yang kita tawarkan itu adalah beberapa mata kuliah yang bisa menambah wawasan atau capaian pembelajaran lulusan Anda. Kemudian, setelah konsultasi dengan dosen pembimbing akademik, maka silakan melakukan pengambilan mata kuliah sesuai yang ditawarkan prodi dan sesuai dengan minat masing-masing di Sakti. Nanti di Sakti akan ada ditandai sendiri mata kuliah mana sih yang ditawarkan untuk Anda yang berasal dari program studi yang lain. Kemudian silakan mengikuti program untuk mengikuti mata kuliah tersebut, mengikuti aturan dari penyelenggaraan perkuliahan dari prodi yang diikuti. Okay. Nah, ini program studi TI. Mata kuliah apa saja yang ditawarkan untuk menambah capaian pembelajaran lulusan? Itu ada banyak ya, listnya ada di situ. Untuk semester ganjil atau gasal itu apa saja, untuk semester genap apa saja. Kalau dilihat di semester ganjil ini nanti untuk prodi TI boleh ngambil mata kuliah UI UX, animasi 2D, kemudian front end dari prodi DKV. Boleh ngambil mata kuliah manajemen proyek, tata kelola TI, manajemen risiko, EGAF, kemudian SPK dari prodi SI. Itu untuk yang prodi TI di semester gasal ini. Next. Sedangkan untuk prodi SI, mahasiswa prodi SI boleh atau mengambil mata kuliah dari prodi DKV yaitu desain UI UX sama desain kemasan. Kemudian dari prodi TI ada visualisasi data pemrograman perangkat bergerak 2. Ini ada pemrograman perangkat bergerak 2 ya, tapi berarti yang pemrograman perangkat bergerak 1 kemarin harus sudah pernah diikuti. Jadi penjaminan mutu perangkat lunak, information retrieval, dan seterusnya. Kemudian untuk prodi MI apa yang bisa diambil? Ini DKV dulu. Kalau DKV ada manajemen proyek, pengembangan game, bisnis, dan manajemen sumber daya manusia. Oh ya, saya lupa ada satu lagi yang ditambahkan yaitu pemrograman web. Jadi misalkan mahasiswa prodi DKV ingin belajar web gitu ya, monggo bisa ikut juga di pertukaran belajar ini. Next. Untuk program studi MI yang ditawarkan dari prodi DKV, dari prodi SI, dari prodi TI. Jadi banyak yang ditawarkan, tapi yang mungkin yang sifatnya lebih teknis gitu ya. Next. Nah, ini untuk pertukaran mahasiswa di prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. Nah, ini dilakukan kalau kita punya kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain. Misalkan nanti Kiki punya kerjasama dengan ITS, jadi beberapa mata kuliah di ITS, nanti kita akan tawarkan, nanti kita juga akan menawarkan ke mahasiswa di ITS untuk saling pertukar mahasiswa di sini. Sama ya, ini tadi konsepnya adalah menambah capaian pembelajaran atau penguapan capaian pembelajaran, kemudian maksimal juga 20 SKS, kemudian pembelajaran di prodi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda ini dapat dilakukan di
lingkup nasional maupun di lingkup internasional. Oke. Ini contoh capaian pembelajaran di program studi tadi untuk mendukung pertukaran mahasiswa di prodi yang sama di PT yang berbeda. Jadi misalkan di salah satu CPL-nya program studi tadi itu yang mampu mereview dan menganalisa untuk pengembangan aplikasi untuk mendukung proses bisnis. Di situ ada bisa mengikuti mata kuliah yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Misalkan dari PTA ada menawarkan mata kuliah manajemen hubungan pelanggan misalkan. Maka mahasiswa PDSI boleh ikut ke sana di PTA. Kemudian di PT yang lain ada mungkin implementasi perangkat lunak, mau ikut monggo silahkan ke sana. Tapi kuncinya adalah program studi harus punya kerjasama dulu dengan program studi perguruan tinggi yang akan kita ikut. Mungkin yang ini dari mekanisme program studi hampir sama tadi ya, kita udah menyiapkan kurikulum. Untuk mekanisme apa yang dilakukan oleh mahasiswa, sama yang pertama adalah konsultasi dulu dengan dosen pembimbing PA, pembimbing akademik, kemudian melakukan pendaftaran melalui sistem Merdeka Belajar Stiki, nanti akan didemokan oleh El mungkin ya, kemudian mengikuti sesuai dengan panduan yang dilakukan di perguruan tinggi asal. Kemudian yang terakhir adalah terdaftar sebagai peserta mata kuliah di perguruan tinggi asal sehingga bisa menjalani proses yang akan dilakukan. Next. Ini adalah pertukaran mahasiswa di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda. Di program yang ini konsepnya adalah melakukan bentuk pembelajaran yang dapat diambil oleh mahasiswa satu perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang tertuang di dalam struktur kurikulum program studi maupun untuk pengembangan kurikulum di program studi. Kemudian dapat dilakukan secara luring maupun daring, secara nasional maupun internasional, dan tetap maksimal adalah 20 SKS. Next. Sama, ini konsepnya sama, prodi harus menyediakan kurikulumnya dulu, kemudian menentukan mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa, mengatur dulu kuota peserta mata kuliahnya, mengatur jumlah SKS-nya, kemudian adanya kerjasama dulu antara PT yang akan bertukar mahasiswa dengan studi, kemudian nantinya setelah menjalankan program ada proses pelaporan ke PDDikti. Mekanisme yang dilakukan mahasiswa, konsultasi dengan dosen PA, pendaftaran di Merdeka Belajar Stiki, kemudian terdaftar di perguruan tinggi yang dituju, di prodi yang berbeda tadi, kemudian mengikuti kegiatan. Ini contoh capaian pembelajarannya, jadi tetap acuannya adalah capaian pembelajaran dari program studi tersebut, nanti kompetensi tambahan apa yang akan ditawarkan atau ditambahkan yang akan diikuti oleh mahasiswa di PT yang lain. Ya. Kemudian, misalkan contohnya yang di sini, di capaian pembelajaran prodi yang tadi yang sama, itu kompetensi tambahan yang mau dicapai adalah mampu mengevaluasi manajemen bisnis agrikultural. Misalkan bisnis yang dituju adalah agrikultur, maka boleh ikut di prodi lain, di PT lain, misalkan mata kuliahnya agrikultur bisnis manajemen atau bisnis riset seperti itu. Next. Nah, tadi untuk pertukaran mahasiswa antar prodi yang sama maupun prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang lain, itu kan bisa dilaksanakan secara nasional maupun internasional, bisa juga melalui satu konsorsium atau asosiasi program studi. Nah, di sini yang ditawarkan itu bisa juga melalui konsorsium program studi, asosiasi profesi
Aptikom, yaitu melalui MOC Aptikom. Nah, untuk MOC Aptikom sementara ini mata kuliah yang ditawarkan masih belum diinformasikan oleh pihak Aptikom, tapi saya hanya memberikan beberapa mata kuliah yang periode kemarin dilakukan. Jadi untuk periode yang ke depan ini belum ada informasi. Ini adalah mata kuliah yang kemarin ditawarkan oleh MOC untuk pertukaran pelajar. Jadi kalau di Aptikom ini ada karena ini asosiasi perguruan tinggi teknik informatika ya, maka yang tergabung di situ adalah dari beberapa perguruan tinggi teknik informatika. Penyelenggaranya berarti dari beberapa perguruan tinggi teknik informatika di program studi teknik informatika maupun sistem informasi. Dan ini adalah beberapa mata kuliah yang ditawarkan di periode yang lalu. Ada computer networking, ada AI, ada riset metodologi, database management system, dan sebagainya. Next. Nah, khusus untuk yang poin yang terakhir ini adalah untuk pertukaran mahasiswa yang dilakukan secara internasional. Kenapa saya poin sendiri? Karena ini ada sedikit berbeda ya. Ada mekanisme yang berbeda untuk pertukaran mahasiswa yang internasional, baik itu yang prodi yang sama maupun di prodi yang berbeda. Jadi bentuk untuk pertukaran mahasiswa yang internasional, kok saya keluar ya ini? Maaf. Oke. Itu bisa dalam bentuk transfer kredit, bisa dalam bentuk internship, bisa dalam bentuk research, summer camp, ataupun joint atau double degree. Itu adalah bentuk pertukaran mahasiswa internasional yang ada di STIKI. Next. Nah, untuk syarat mengikuti pertukaran pelajar yang internasional, itu minimal pada saat proses ini berjalan atau pada saat program berjalan, mahasiswa ada di semester 3, itu minimal. Kemudian IPK-nya memiliki skor TOEFL minimal 450 dan nantinya harus lolos wawancara. Nah, ini yang tadi yang saya katakan ada sedikit mekanisme yang berbeda. Next. Nah, untuk kesiapan dokumennya pun agak berbeda juga karena ada beberapa dokumen yang harus disiapkan. Yang pertama adalah foto 4x6 formal ya fotonya, kemudian scan KTM, screenshot status mahasiswa di PD Dikti, kemudian KRS, FRS, paspor, jika nanti pelaksanaannya luring sudah siap untuk berangkat, kemudian surat komitmen yang bermaterai, motivation letter, self-introduction, kemudian ada surat keterangan aktif, dan transkrip dalam bahasa Inggris. Untuk dua dokumen yang terakhir ini, setelah itu dilakukan setelah nanti Anda lolos seleksi dokumen yang pertama. Next. Nah, untuk sementara ini target universitas yang ada di luar negeri yang sudah bekerja sama kita, ada 3 yang siap menerima di periode ini dan semester depan ya, 1 tahun ke belakang, itu ISATU atau ILO, itu suatu universitas negeri yang ada di Filipina, kemudian ada Satya Bama di India, dan Tarlac Agriculture University. Untuk mata kuliah yang ditawarkan masing-masing, mekanisme pendaftarannya dulu, melakukan pendaftaran di web Merdeka Belajarnya STIKI, kemudian menunggu hasil pengumuman hasil seleksi dokumen dan persyaratan, kemudian mengajukan surat keterangan aktif dan transkrip dalam bahasa Inggris ke BA. Jadi kalau setelah tahap yang kedua lolos, maka tahap ketiga silakan dilakukan untuk pengajuan ke BAA. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan berkas tambahan, ini yang tadi sudah diminta dari BAA. Kemudian yang berikutnya adalah proses wawancara dan menunggu hasil akhir dari wawancara. Next. Ini beberapa mata kuliah yang ditawarkan di ISATU, Filipina. Jadi ada beberapa mata kuliah dari beberapa program studi dan itu rekomendasi untuk diikuti oleh prodi apa. Jadi misalkan di situ ada Fundamental of Enterprise Data Management. Itu diselenggarakan oleh program studi Information Technology, disarankan untuk prodi TI. Kan ada multimedia system, ya, 3 SKS juga,
yang menyelenggarakan information technology, kemudian bisa diambil oleh TI maupun SI dan seterusnya. Next. Ini mata kuliah yang ditawarkan di Satya Bama. Sama ya, dari beberapa program studi juga bisa jadi pilihan. Next. Banyak yang dari Satya Bama. Kemudian ini yang dari Talak. Next. Nah, karena bisa dibaca sendiri. Next. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertukaran pelajar di 3 bentuk, internasional maupun yang nasional. Terima kasih. Saya kembalikan waktunya ke Bu Nira. Baik, terima kasih Bu Anita. Selanjutnya, karena tadi kita sudah mendengar di awal bahwa nanti untuk proses pendaftaran itu bisa dilakukan melalui portal MBKM-nya Stiki, maka sekarang supaya nanti ke depannya tidak ada kesulitan, sekarang akan didemukan bagaimana caranya mendaftar dan melihat pengumuman dan masuk di portal MBKM-nya Stiki. Silakan yang bertugas, sudah siap? Baik Bu, izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ya, selamat siang pada teman-teman seluruh prodi. Pada kesempatan kali ini, saya Alrek Nagasarusakan akan mendemokan bagaimana proses pendaftaran ke website Kampus Merdeka. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Daniel sebelumnya, kita harus akses dulu melalui Sakti. Kita login. Seperti biasa di dashboard, lalu di sini ada yang baru yaitu Merdeka Belajar. Kita klik, nanti kita akan diarahkan ke portalnya Merdeka Belajar. Seperti ini. Nah, ini untuk dashboardnya seperti ini. Di sini ada beberapa pengumuman ya, pengumuman di sini bisa kita cek di sini. Seperti ini. Ini pertukaran mahasiswa Merdeka. Lalu untuk studi independen bersertifikat, di sini ada beberapa rincian juga ya, dan beberapa deskripsi penting seperti syarat dan ketentuan untuk mengikuti program tersebut seperti ini. Lalu untuk magang bersertifikat, sama seperti sebelumnya, ada cara mendaftar dan syarat dan ketentuan seperti ini, dan ada batas jadwal pendaftarannya juga. Lalu yang keempat adalah implementasi Merdeka Belajar. Seperti ini, ada deskripsinya juga. Lalu selanjutnya di sebelah pojok kiri itu terdapat dashboard, daftar kegiatan, dan kegiatan saya. Di daftar kegiatan ini ada studi independen dan magang. Lalu yang terakhir adalah kegiatan saya. Pertama kita masuk ke studi independen, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa melihat banyak sekali daftar kegiatan studi independen yang bisa teman-teman daftarkan dirinya. Akan saya contohkan misalnya kita akan mendaftar di sini, Digibonic Indonesia Web Programming. Kita klik. Ya. Nanti kita diarahkan ke halaman untuk lebih detailnya. Di sini terdapat beberapa rincian dan juga studi independen ini akan diselenggarakan melalui daring atau luring. Di sini ada keterangan pekerjaan ini kadang remote, artinya daring ya. Lalu di sini ada kriteria, rincian kegiatan, dan batas pendaftaran juga. Jika ingin mendaftar, kita bisa tinggal klik tombol daftar di atas sini. Kita klik. Ya, di sini. Ini daftar kegiatan. Di sini juga ada informasi kegiatannya. Ini rincian yang di halaman sebelumnya. Untuk mendaftar kita harus mengisi beberapa data ya di sini ya. Ini ada ya tidak dan tidak. Lalu kita juga memilih dosen pembimbing kegiatan di sini. Di sini boleh memilih dosen pembimbingnya lebih dari satu, tapi satu juga boleh. Contohnya seperti ini. Nah, kita tinggal pilih di sini, misalnya kita Bu Anita. Nah, di sini untuk dosen pembimbing. Lalu pelaksanaan kita juga memilih kelompok atau secara mandiri. Saya contohkan mandiri. Lalu di sini adalah ketentuan-ketentuan apakah ada
Ya dan tidak. Kita jawab ya. Nah, di sini juga Anda teman-teman disuruh untuk upload file proposal ya, proposal sama CV untuk kegiatan studi independen. Di sini saya contohkan dari file saya, proposal. Batas upload file di sini hanya boleh satu ya teman-teman ya, jadi cuma boleh upload satu file. Di sini juga uploadnya juga satu file. Ya. Ya, seperti itu. Jika semua datanya sudah terisi semua, teman-teman bisa cek ulang apakah ada yang kurang, lalu jika sudah siap semua, baru teman-teman kirimkan pendaftarannya melalui tombol berikut seperti saya contohkan seperti ini. Nah, pendaftaran sudah dilakukan. Ini file-file yang sudah dikirim tadi dan record yang sudah teman-teman masukkan tadi ya. Nah, ini datanya ini masuk di kegiatan saya di sini. Nah, dalam proses ini yang tadi kita daftarkan. Lalu untuk tab selanjutnya ini sedang berlangsung. Kalau teman-teman sudah diterima dari yang sudah didaftarkan itu sudah diterima, maka nanti akan dimasukkan ke tab sedang berlangsung. Di tab riwayat ini daftar kegiatan yang teman-teman sudah ikuti. Lalu untuk di tab kadaluarsa itu kegiatan yang sudah diikuti ataupun kegiatan yang sudah melebihi jadwal pendaftarannya atau itu ya kadaluarsa. Oke. Karena studi independen sudah, maka selanjutnya kita masuk ke magang ya. Hampir sama seperti di halaman studi independen, kita juga memilih di sini yang ingin kita daftarkan. Kita ambil contoh misalnya web development, PT PYX IS Ultimate Solution. Kita klik. Sama seperti sebelumnya, di sini juga ada beberapa rincian yang penting ya. Jadi sebelum teman-teman mendaftar, mohon untuk membaca dulu syarat prasyarat serta kriteria pesertanya. Seperti IPK harus lebih dari 2,75 dan lain-lain. Oke, kita daftar. Klik daftar. Seperti sebelumnya juga, kita harus mengisi beberapa data sebelum mendaftar ke kegiatan magang ini. Di sini tetapi ada tambahannya seperti ini, unggah surat izin dari orang tua atau wali ya, untuk mengikuti magang. Lalu untuk template-nya dapat teman-teman unduh pada web di bawahnya ini. Kita bisa saya perlihatkan di sini. Nah ini, sebentar masih loading. Oh sebentar, ini kayaknya harus masuk dulu sebentar ya. Nah, seperti ini template-nya. Untuk surat izin dari orang tua atau wali untuk mengikuti kegiatan magang yang teman-teman akan daftarkan. Di sini juga nanti akan mengisi beberapa data dan tanda tangan juga. Selanjutnya, seperti tadi, upload file CV juga di sini, dan upload file portofolio. Berikut akan saya contohkan dulu. Kita isi dulu datanya, kita ya. Lalu upload filenya. Jika sudah keluar di sini, berarti filenya sudah diupload ya. Kita upload lagi. Nah, ini sudah masuk. Untuk file portofolio kita upload juga. Ini sudah masuk. Di sini juga ada tambahan untuk upload file sertifikat keorganisasian dari teman-teman yang sudah pernah ikuti. Misalnya sertifikat dari UKM atau dan lain-lain juga. Kita upload juga di sini. Ini sebagai contoh saja.
Lalu di bawahnya teman-teman juga disuruh untuk upload file transkrip nilai. Transkrip nilai ini dapat teman-teman ambil dari Sakti ya. Sakti di sini di bagian akademik di transkrip ini, bagian sini. Bisa teman-teman dulu dari Sakti. Seperti ini. Nah, sudah terupload. Lalu di sini juga teman-teman diberi beberapa pertanyaan sebagai ketentuan-ketentuan untuk syarat-prasyarat untuk mendaftar di kegiatan ini. Nah, ini jika Anda diterima, apakah Anda bersedia dan berkomitmen? Jadi di sini komitmen ya. Kita jawab ya. Sebelum kita kirimkan, kita harus mencentang semua komitmen yang ada di sini. Jika salah satu tidak dicentang, maka teman-teman tidak akan bisa untuk mengirimkan pendaftaran ini ke websitenya nanti. Jadi kita centang dulu semua. Nah, ini. Jika sudah semua, teman-teman cek dulu apakah ada file yang kurang sebelum dikirimkan ke website. Jadi harus di cross check dulu ya sebelum. Kalau sudah, kita kirimkan pendaftarannya. Nah, ini pendaftaran Anda telah berhasil. Dan masuk di kegiatan Anda nanti di tab yang sedang diproses. Kita lihat. Nah, 2 ya. Ini yang tadi studi independen dan ini untuk yang magang tadi. Recordnya bisa teman-teman lihat di sini. Untuk filenya juga bisa dilihat semua. Ya, jadi seperti itu untuk demo proses pendaftaran pada website Kampus Merdeka. Sekian, terima kasih dan akan saya kembalikan lagi ke Bu Nira. Baik, terima kasih El. Nah, itu tadi paparan dari dari Ibu-Ibu Kaprodi tentang materi kegiatan yang dapat diambil dan dilaksanakan di semester depan dan juga demo untuk aplikasinya, untuk pendaftarannya. Sekarang silakan bagi rekan-rekan mahasiswa jika ada pertanyaan bisa disampaikan, bisa lewat chat atau raise hand. Untuk tadi yang sudah nulis di chat, kenapa tidak bisa masuk ke webnya? Sebentar sedang diperiksakan. Jadi sambil menunggu diperiksa, silakan bagi yang ingin bertanya bisa menuliskannya di chat. Bu Nira, Pak Sugeng raise hand mau bertanya mungkin? Iya Pak Sugeng, silakan. Mungkin di-unmute dulu mungkin ya. Apa nggak bisa di-unmute mungkin? Sudah bisa Pak seharusnya. Oke, silakan Pak Sugeng sudah unmute. Oke. Ini kalau ikut kegiatan Merdeka Belajar seperti ini, nanti pengakuan SKS-nya berapa? Misalnya magang atau apa yang ada nih? Kira-kira pengakuan SKS-nya berapa SKS? Monggo. Bu Adita mungkin mau jawab? Iya Pak, saya jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sugeng. Untuk magang, kita hitung dari kegiatannya, karena kemarin kita sudah diskusi dengan mitra, jadi membicarakan mengenai aktivitas di sana, kegiatannya apa. Jadi masing-masing program tadi di web Merdeka MBKM Sticky tadi, di Sakti Sticky tadi sudah, masing-masing program sudah ada rincian, misalkan magang di Let's Play ID sebagai desainer grafis. Nah, di situ sudah tertera berapa SKS yang akan dikonversi dan kira-kira akan dikonversi ke mata kuliah apa saja. Kalau misalnya mata kuliahnya sudah diambil, misalnya misalnya ada mata kuliah apa tuh, Net? Ya, ini bisa nggak ditunjukin mata kuliah? Bisa. Coba ke bawah. Oh, belum dimasukin. Anggap aja kalau misalnya ada satu mata kuliah, misalnya ini ada nanti akan diakui 4 mata kuliah gitu ya. Tapi kemudian salah satu mata kuliah itu sudah diambil gitu, jadi tinggal 3. Bagaimana itu nanti pengakuannya? Apakah yang satu ini nanti akan berubah nilainya jadi lebih baik? Misalnya yang kemarin dapat C, kemudian dari perusahaan dapat A gitu, jadi lebih baik atau tetap dapat C gitu? Oh, diambil yang terbaik Pak, kalau misalkan sudah pernah menempuh.
Nah, nanti yang diambil yang terbaik. Oh maaf, ini tadi ternyata kemarin kita sebenarnya sudah menulis untuk rinciannya, tapi field di sistem belum ada untuk memuat mata kuliah. Jadi mungkin akan segera bisa dimasukkan. Kemarin kita sudah ada untuk daftar mata kuliahnya, tinggal masukkan ke sistem, Pak. Jadi yang di sini belum ada karena fieldnya belum ada. Nah, yang kedua gini, Bu. Seandainya nih, mahasiswa sudah ikut kuliah, sudah ikut magang, ya, berarti kan yang memberi nilai nanti perusahaannya atau dari dosennya? Dari perusahaan dan dari dosen, Pak, karena juga ada asesmen dari mata kuliah yang akan dikonversi. Okay. Nilainya nanti akumulasi, Pak, karena juga kan ada pembimbingan juga, jadi dosennya juga berhak memberikan nilai dari perusahaan. Nanti semua itu nanti akan ketemu di konversi mata kuliah, ada asesmen dari dosen-dosen mata kuliah itu tadi. Nah, ini gini, ada satu masalah sedikit. Kalau misalnya waktu magang itu kemudian mahasiswa nggak rajin tuh ya. Walaupun dia nggak rajin, berarti dia harus menanggung bahwa mereka tidak lulus di semua mata kuliah yang diambil ya. Jadi kalau tadi 4 mata kuliah yang ditanggungkan, berarti ya 4 mata kuliah itu langsung nggak lulus semua berarti ya. Gimana, Bu? Aduh. Ya, Pak. Itu kan dari syarat-syarat gitu ya. Kita kan sudah melakukan memberikan beberapa syarat mengenai kesediaan untuk mengikuti aturan segala macam. Nah, nanti kan ada proses pembimbingan. Jadi jangan diupayakan supaya jangan sampai akhir itu mahasiswa tidak memenuhi apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Karena kan di sini ada juga tadi sistem pelaporan per minggu sama dosen pembimbing. Maksud saya kalau dia mahasiswa itu nggak rajin, tidak memenuhi aturan itu, berarti resikonya adalah 4 mata kuliah yang harusnya dinilai itu akhirnya jadinya nggak lulus semuanya, berarti ya, otomatis gitu ya. Kan kalau misalnya kuliah biasa kan saya ngambil 4 mata kuliah, 1 males atau bisa 1 males kan gitu ya. Bisa ya, 1 Pak, males. nanti tergantung asesmennya berarti. Ya, mungkin itu aja deh. Jadi saya mau pesan aja ke teman-teman mahasiswa bahwa ini ada peluang yang sangat bagus sekali ya, bisa langsung magang gitu ya. Misalnya magang ya, misalnya ini saya paling suka soalnya dengan magang ini. Jadi kalau misalnya ngambil kegiatan magang ini, maka saudara punya beberapa keuntungan. Satu, mungkin dapat uang saku juga dari perusahaan mungkin. Yang kedua adalah pengalaman kerja. Ya. Yang ketiga, mungkin bisa langsung punya kesempatan untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut. Jadi nanti setelah lulus, saudara mungkin punya kesempatan yang lebih besar masuk ke perusahaan. Itu ada 3. Tapi risikonya itu tadi yang saya sampaikan, bahwa kalau misalnya saudara nggak serius, maka risiko kehilangan nilai itu sangat besar. Kalau misalnya nanti di sini 4 kali 3 12 SKS, maka otomatis 12 SKS itu akan jadi jelek semua. Ya. Saya nggak tahu bisa 1 jelek. Kalau misalnya males bolos misalnya berapa? Udah parah lah gitu ya. Misalnya 2 bulan nggak masuk gitu karena saudara males, maka 12 SKS langsung otomatis jelek. Nah, itu yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mahasiswa. Yang kedua, mungkin perlu disampaikan juga bahwa di perusahaan itu nanti saudara harusnya ada pembimbingan ya. Jadi jangan misalnya gini, ini mahasiswa nih belum bisa menguasai .NET nih. Ya,
kita nggak ada kuliah .NET disuruh ini pasti nggak ada yang mau nih. .NET nggak ada yang bisa kan gitu. Akhirnya nggak ada yang lamar. Nah, harusnya itu ada pendampingan dulu, ya diajarin, nah, biar nanti mahasiswanya bisa mengikuti. Nah itu jadi satu nilai tambah. Saudara di Sticky nggak diajarin .NET, tapi di magang ini diajarin .NET. Wah, mantap tuh. Mungkin gitu aja, Bu. Terima kasih. Ya Pak Sugeng, terima kasih. Memang di beberapa perusahaan mitra kita juga bersedia, jadi memberikan pelatihan untuk mahasiswa untuk di awal-awal mereka mulai magang. Jadi beberapa seperti pembekalan gitu Pak. Jadi nanti ada materi-materi yang diberikan sebelum mereka mulai kegiatan magang. Itu salah satu plusnya mengikuti kegiatan magang ini. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, berikutnya ada pertanyaan dari Timothy dari Prodi SI. Izin bertanya, untuk magang yang 1 tahun berarti nanti konversinya 40 SKS atau hanya 20 SKS saja? Monggo Bu Gita. Untuk magang 1 tahun 40 SKS ya. Untuk pertanyaan Timothy tadi ya, Bu Nira. Iya. Ya. Iya, Timothy. Jadi kalau magangnya selama 1 tahun maka konversinya 40 SKS. Kalau magangnya 1 semester 20 SKS. Disesuaikan dengan jam kegiatan seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Daniel ya. Untuk pertanyaan berikutnya dari Dian dari Prodi SI. Untuk kelas profesional, apakah ada kesempatan untuk mengikuti MBKM? Bila ada kesempatan, bolehkah mahasiswa memilih mitra magang sesuai kantor tempat bekerja sekarang? SI. Monggo, Bu Anita. Bu Adita, silakan. Kalau untuk magang, ini kan kita dengan perusahaan yang sudah ada MOU dan MOA dengan kita. Jadi kalau misalkan dari kelas profesional, ada yang ingin mengajukan untuk magang di tempat bekerja, jadi paling tidak kita harus ada kerjasama dulu dengan perusahaan tersebut. Kita harus menjajaki apakah ini sesuai atau tidak. Jadi tidak semata-mata langsung mengajukan magang di sini. Jadi tetap melalui seperti prosedur awal berbagai mitra yang sudah menjalin kerjasama dengan kami. Nah, ada beberapa yang perlu didiskusikan dulu. Seperti itu. Jadi tetap bisa, tapi melalui proses pengajuan dulu untuk perusahaannya. Begitu. Mungkin sudah bisa menjawab untuk pertanyaan dari Dian, Prodi SI? Kalau kebetulan itu tempat kerja yang sekarang itu adalah salah satu mitra magang yang ada di Kampus Merdeka, Bu. Di mana kalau boleh tahu Mbak Dian? Di Adicipta. Oke. Iya, tetap bisa Mbak, tapi tetap melalui prosedur ya, tetap pengajuan dulu di sini karena kita juga perlu mendata dan agar pelaksanaan ini tercatat sehingga kita nanti bisa menjadwalkan untuk asesmen dan lain-lain, itu ya. Jadi tetap mengikuti prosedur yang ada di Sticky, begitu, tetap bisa. Apa sudah menjawab untuk Mbak Dian dari PSI? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Oke, pertanyaan berikutnya ada Rafael dari Prodi DKV. Rafael ini mahasiswa semester 4, total SKS lulus 60-an. Karena yang semester 4 belum keluar. Sedangkan tadi di persyaratan kegiatan minimal SKS lulus sekitar 78 atau 80. Seandainya saya daftar sekarang, apakah nanti setelah SKS lulus semester ini belum ada pengumuman, apakah tetap bisa?
Mungkin saya bantu jawab ya. Oke, kalau saudara sudah lulus 60 SKS ya, dan misalnya semester ini ngambil 21 SKS, nanti silakan aja daftar dulu ya. Karena nilai dari dosen itu oleh prodi sudah diminta yang masuk tanggal 26 Juli, sehingga mestinya awal Agustus nanti nilai sudah fix semua. Ya, nanti kalau ternyata saudara lulus semua ya yang diambil semester ini, berarti kan akan memenuhi syarat seperti itu. Ya, silakan diajukan aja ya. Kalau memang yang lulus dan yang diambil sekarang itu sudah mencapai minimal 81 SKS yang disyaratkan di magangnya. Demikian. Bagaimana, Rafael? Apakah sudah cukup paham dengan jawaban yang diberikan oleh Pak Daniel? Oh ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan lagi dari Timothy. Oh, sebelum Timothy ada satu. Untuk daftar magang, apakah bisa memilih kelompok sendiri? Oke, saya langsung jawab ya untuk pertanyaan dari Zulfi. Untuk magang kita tidak ada kelompok, jadi pengajuannya individu. Jadi kalaupun nanti di perusahaan itu dibutuhkan lebih dari satu orang di satu posisi, itu yang menentukan adalah perusahaan yang mana yang diterima. Seperti itu. Jadi tidak ada pengajuan berkelompok seperti PKL, mahasiswa tetap mengajukan secara individu. Seperti itu. Bagaimana, Zulfi? Pertanyaan berikutnya ada dari Timothy, berarti mendaftarnya menunggu transkrip semester 4 keluar atau langsung daftar langsung saja? Monggo, Bu Dita. Untuk Timothy tadi, seperti yang disampaikan Pak Daniel, jadi mahasiswa yang semester sudah bisa mendaftar dulu. Gitu. Pertanyaan berikutnya masih untuk Bu Dita ini. Di mana kita bisa melihat daftar perusahaan yang bermitra dengan Stiki sebagai tempat magang? Ini pertanyaan dari Atika ya? Iya, Bu. Nah, ini di layar sudah muncul, dibantu share screen oleh Mas L. Jadi silakan buka di Sakti Stiki. Nanti ada memilih yang Merdeka Belajar di dashboard, lalu pilih yang daftar kegiatan. Di situ ada magang. Nah, diklik. Di situ sudah ada posisi. Jadi yang paling atas itu posisi, lalu mitranya adalah di baris kedua. Ini PT Adi Cipta Inovasi. Nah, ini posisinya full stack application developer. Nah, seperti itu. Di sini ada banyak, coba sampai ke bawah Mas L. Sampai hari ini sudah ada sekitar 32 posisi dari 17 mitra magang yang bisa di-apply untuk magang. Nah, ini posisi-posisinya bisa dilihat di atasnya persis seperti ya di website MBKM Kemendikbudristek. Nah, ini marketing communication di Malang Town Square. Nah, semuanya ada di sini yang sudah ada MOA untuk magang dan Stiki sudah bisa dilihat di sini dan bisa langsung mendaftar. Begitu. Sudah jelaskah, Atika? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Pertanyaan berikutnya masih untuk Bu Dita. Misal apply magangnya banyak, lalu nanti hanya memilih satu begitu, apakah boleh, Bu?
Boleh apply banyak, tapi untuk pelaksanaannya hanya boleh 1 ya. Jadi nanti progres pendaftarannya kan bisa diupdate. Jadi sampai di mana kalau misalkan diterima, setelah itu misalkan ada 2 nih yang terima, nanti kita sepakati dulu, nanti kita mau jadi yang diambil yang mana, seperti itu. Mas Hashim ya, Mas Hashim menambah dari jawaban Bu Arita, ini sistem dirancang untuk boleh menerima lebih dari 1 ya, lebih dari 1 pendaftaran untuk magang. Tapi kalau nggak salah itu udah dibatasin juga, ada batasannya. Kalau nggak salah mungkin 2 atau 3 seperti itu ya. Jadi sebelum menentukan mana yang dipilih itu diperhatikan benar ya. Anda pilih mungkin 2 atau 3 sehingga nanti juga saudara nggak bingung dan juga prodi yang menyeleksi juga nggak bingung. Jadi boleh lebih dari 1 tapi jumlahnya terbatas, mungkin 2 atau 3 seperti itu. Oke, terima kasih. Saya balik ke Bu Mira, silakan Bu. Baik, terima kasih Pak. Silakan kalau ada pertanyaan lagi bisa dituliskan di chat. Dari Ibu-Ibu Kaprodi mungkin ada yang mau ditambahkan? Monggo, Bu Yekti tadi. Oh iya, jadi untuk yang magang itu kemarin ada 2 perusahaan, jadi PT Adi Cipta dan PT Sinarmas kalau nggak salah. Anda bisa melakukan magang dengan pelaksananya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun ya, di mana nanti di kedua perusahaan tersebut nanti akan diakomodasi, misalkan untuk pengerjaan TA. Jadi ketika magang, Anda ada lapor sendiri, kemudian nanti perusahaan tersebut juga bersedia untuk keperluan jika Anda mengajukan atau meneliti atau membuat produk yang ada di perusahaan tersebut. Jadi mereka akan membantu dan membimbing pengerjaan tugas akhir. Jadi gunakan kesempatan ini sebaik mungkin karena nggak akan ada lagi gitu ya. Terutama untuk yang Sinarmas itu memang setahu saya di diskusi yang terakhir dengan mitra itu memang mengakomodasi untuk pengerjaan tugas akhir dan juga Anda di sana mendapatkan fasilitas yang cukup banyak. Jadi mungkin bisa diklik di PT Sinarmas ya. Sinarmas tidak? Sinarmas bawah. Magang. Nah itu ODP-nya. Jadi di programnya nanti akan ada salary. Jadi salary-nya itu disesuaikan dengan kota Jakarta ya. Di sana juga disiapin tempat. Cuman dalam posisi daring dengan kondisi yang sekarang ini kita masih belum kontak lagi. Harapannya dari informasi yang terakhir yang kita dapatkan itu akan ada fasilitas yaitu salary sesuai dengan UMR Jakarta, kemudian ada tempat tinggal, kemudian mahasiswa juga berhak untuk atau mungkin kalau mau mengajukan TA ada supervisor yang akan mendampingi gitu. Tapi tetap akan ada proses seleksi. Jadi kalau perusahaan yang cukup ruang lingkupnya adalah PT, pasti ada proses seleksi dari seleksi administrasi, kemudian pasti juga ada tes tulis, tes programming dan lain sebagainya. Jadi ada proses yang harus dilalui. Mungkin itu sih Bu Nira yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih tambahannya Bu Yesti. Silakan jika masih ada pertanyaan yang mau disampaikan, mumpung di sini ada Ibu-Ibu Kaprodi yang siap membantu dan membantu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dari Bapak Ibu dosen, jika ada pertanyaan juga bisa disampaikan.
Suaranya off. Ya. Iya, Bu Eva. Oke, suaranya off. Memang lagi presentasi atau gimana Bu Nira? Lagi menunggu barangkali ada yang. Oh, oke. Silakan ini para mahasiswa ini bisa bertanya mungkin melalui kolom chat, mungkin bisa juga Bu Nira kalau misalnya tidak open cam, tidak open mic. Iya, silakan rekan-rekan mahasiswa, barangkali ada yang mau ditanyakan bisa chat, bisa resen. Bapak Ibu dosen juga monggo, barangkali ada yang mau disampaikan. Mungkin di chat itu ada satu lagi Bu Nira. Ricky Alfianto udah jawab ya? Itu untuk webnya. Masih belum bisa dibuka website. Di saya ini tulisannya web server default. Oke, mungkin Mas Ricky ya. Mas Ricky ditampung dulu ya. Nanti akan di cross check oleh tim KTI ya. Apakah memang oleh mahasiswa belum bisa diakses. Tapi ini Mas El Reginald ini kan bisa mengakses ya. Nanti dicek apakah untuk karena mungkin koneksi dari provider atau bagaimana. Ya. Tapi mestinya segera ini akan bisa diakses oleh semua mahasiswa dari semua provider. Oke. Mungkin begitu Mas Riki? Ya, Pak L di relate. Itu si Mas Riki Alfiantonya pengen punyanya L di relate. Ya, dari jaringan Sticky ini masih bisa ya Mas Riki ya. Nggak tahu mungkin Mas Riki mungkin karena dari luar Sticky mungkin ada masalah ya. Tapi segera akan ditindaklanjutin oleh tim KTI. Ya mungkin ditunggu aja ya. Silakan ditunggu ya. Ada pertanyaan berikutnya, ini untuk Bu Dita. Bu Dita lari sekali hari ini. Izin bertanya, misalnya kita sudah lolos program magang dari Kampus Merdeka, apakah kita perlu PKL lagi? Monggo Bu Dita. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Aulia, apakah perlu mengambil mata kuliah PKL lagi? Tidak perlu karena di hampir semua posisi magang ini konversi mata kuliahnya salah satunya adalah PKL dan mata kuliah lain yang sesuai dengan kegiatan magang seperti itu. Jadi salah satu yang dikonversi adalah mata kuliah PKL nantinya. Apa cukup menjawab untuk pertanyaan Aulia? Bagaimana Aulia? Oke, terima kasih. Silakan pertanyaan berikutnya. Nah, yang ditampilkan, yang ditampilkan Mas El barusan ini tidak semuanya dari yang diselenggarakan Sticky. Di situ ada juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Di situ ada KBMI, PKMR, PKMPM. Itu juga bisa diakui sebagai kegiatan studi independen. Silakan pertanyaan berikutnya kami tunggu. Bu Adita, untuk kuota masing-masing posisi di masing-masing citra, apakah bisa diinformasikan, Bu? Untuk posisi kita sudah mengantongi datanya, cuman memang sengaja kita tidak share di sini karena kita mau memberikan kesempatan dulu seluas-luasnya untuk mahasiswa, untuk sebanyak-banyaknya daftar. Jadi memang nanti yang menyeleksi bisa dari pihak perusahaan
Seperti itu. Jadi memang sengaja kami tidak tampilkan agar semuanya tetap bersemangat untuk apply di program magang. Seperti itu. Bagi rekan-rekan mahasiswa, silakan mengisi exit ticket yang di-share di chat, dan untuk file materi juga kami share linknya di chat. Bagaimana, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Karena sepertinya sudah sangat paham dengan apa yang disampaikan dan mungkin sebagian besar sudah cukup tertarik dengan apa yang akan dilaksanakan di semester depan. Acara bisa kita akhiri. Nanti jika misalkan ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp yang magang. Masing-masing kegiatan kemarin sudah kami share link WhatsApp grupnya, magang, studi independen, dan pertukaran mahasiswa. Jadi silakan bergabung pada grup WhatsApp tersebut, dan nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di masing-masing grup WhatsApp. Begitu. Jika sudah tidak ada yang mau ditanyakan, bisa kita akhiri kegiatan kita sore ini. Jangan lupa untuk mengisi exit ticket, dan untuk link materi sudah di-share di chat. Demikian apa yang dapat kita laksanakan pada sore hari ini. Terima kasih atas kehadirannya Bu Eva, Bapak Ibu Wakil Ketua, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu PUK dan koordinator, dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini dapat memberi manfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua tetap diberikan kesehatan. Kita akhiri acara hari ini, saya tutup. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, selamat sore.